Halo guys, welcome back hari ini di channel Mr. Trade-in. Kita balik lagi untuk update market seperti biasa hari ini untuk di akhir pekan ya, di tanggal 23 Juni teman-teman. Dan hari ini market kita terlihat masih cukup berat ya. Hari ini mengalami koreksi kembali. Koreksi tipis sih, 0,19% di level 6.640 ya teman-teman. Untuk banking kita coba cek dulu sekilas. Bank BCA netral hari ini 9.050, Bank Mandiri juga sama netral 5.075. Lalu untuk Bank BNI terkoreksi sedikit ya 0,8% di 9.025. Sedangkan untuk Bank BRI ini nampaknya juga tereject dan akhirnya kembali koreksi di 5.400 teman-teman. Oke, kemudian untuk sektoral hari ini terlihat secara mayoritas juga terpantau mengalami koreksi ya untuk sektoralnya, di mana dengan sektor teknologi teman-teman yang masih menjadi pelemahan yang cukup dalam ya untuk sektoralnya. Sedangkan hari ini dari sektor basic material, bahan baku, dan juga non-cyclical terpantau bisa menguat hijau teman-teman. Lalu untuk rupiah, so far kita pantau juga kembali sedikit melemah. Di rupiah kita menembus kembali ke angka 15.000 teman-teman. Lalu untuk teknikal hari ini kita akan bahas dari sedikit candle weekly ya, karena hari ini closingannya. Untuk secara weekly, saya sih jujur melihat ISG saat ini cukup berat teman-teman ya, masih sangat struggling nih untuk indeks kita, karena sini terlihat ya untuk candle minggu ini juga sebenarnya masih kurang cukup bagus, dimana sebenarnya masih tereject dari resistennya nih. Jadi so far kalau menurut saya masih cukup berat untuk indeks kita teman-teman. Dan juga di sini secara potensi sebenarnya dalam area konsolidasi dia membentuk semacam di sini descending triangle teman-teman ya. Yang kalau teman-teman perhatikan untuk pattern ini biasanya lebih ke arah bearish nih. Namun kita masih punya support yang cukup penting untuk indeks kita masih di kisaran 6.560 teman-teman. Ini merupakan last support ya menurut saya. Kalau misalkan support ini dijebol, maka nextnya bisa menimbulkan kepanikan di pasar dan akhirnya bisa berlanjut untuk koreksi teman-teman. Namun kita doakan semoga indeks kita bisa kembali survive ya, minimal dia hanya menguji ke supportnya lalu kembali untuk rebound teman-teman, bahkan kalau bisa kembali breakout dan kembali ke atas level 7.000 nih harusnya. Dan kita doakan yang terbaik untuk indeks kita supaya kedepannya juga kita lihat kondisi ekonomi semakin baik, harusnya juga didukung dengan sentimen-sentimen untuk penguatan dari market kita teman-teman. Oke, itu sekilas dari weekly. Sekarang dari daily-nya ya. Secara daily singkat aja, hari ini juga kembali tertekan seperti yang kemarin saya mention teman-teman. Untuk potensi di hari Senin besok, karena kita minggu depan cuma aktif 2 hari ya, di hari Senin dan Selasa aja. Di hari Senin dan Selasa menurut saya masih cukup berat, karena di hari Seninnya kita ada PTBA teman-teman, yang pasti harusnya kemungkinan besar akan ARB nih, dan cukup akan memberatkan di market teman-teman. Jadi potensi untuk hari Senin masih cukup akan berat, masih akan terjadi koreksi menurut saya nih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk update dan juga outlook-nya teman-teman. Ya, semoga kita doakan yang terbaik untuk market kita ke depannya bisa kembali survive dan akhirnya bisa kembali menguat teman-teman. Oke. Dan mungkin buat teman-teman yang lagi aktif tradingan, kalau saran saya bisa dikurangin dulu ya untuk agresivitasnya. Mengingat juga arah market juga belum terlalu jelas teman-teman, jadi tetap waspada ya bagaimanapun juga. Oke, untuk hari ini kita masuk untuk rekomendasi saham di minggu ini. Namun kita akan review sedikit dari yang minggu lalu.
Yang pertama kita akan review Buffin ya. Ini Buffin kemarin saya tandain di garis yang warna biru ini. Untuk Buffin terlihat dia kembali gagal teman-teman ya. Jadi ini posisinya dia kembali masuk ke bawah ini supportnya nih. Namun so far di sini mungkin masih di pertengahan teman-teman ya, masih di support nih kurang lebih. Jadi belum bisa dikatakan dia gagal 100%. Menurut saya masih ada kemungkinan masih akan kembali bisa rebound nih. Namun perlu dipantau untuk support terdekatnya ini di 1365 ya terakhir. Bisa dipantau kalau misalnya dia jebol lagi dan kembali masuk ke dalam, harusnya ini bisa dikategorikan sebagai false break teman-teman di sini. Oke, itu dari Buffin untuk update yang kemarin. Jadi untuk Buffin ini akan saya hapus dari rekomendasian ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua kemarin ada MBMA. Nah di sini untuk MBMA kemarin saya tanda di sini juga teman-teman. Kemarin kan saya ada bahas kalau misalkan dia pullback minimal ke 800 bisa dispekulasi teman-teman. Tapi akhirnya dia nggak sampai ke 800. Untuk minggu ini dia tadi sempat menyentuh ke 840 ya. Kalau untuk MBMA mungkin masih ada potensi menurut saya ini, jadi masih cukup menarik ya. Saya akan coba tandain lagi dan kita akan pantau perkembangannya di minggu depan teman-teman. Oke, jadi untuk MBMA so far masih bisa dipantau untuk watchlistnya ya. Kemudian yang ketiga kemarin kita ada bahas Friend. Nah untuk Friend ini terlihat juga masih cukup berat. Mungkin kalau teman-teman yang main pendek, menurut saya jangan di saham ini ya. Mungkin kalau swing masih bisa dicoba, bisa spekulasi aja di dekat supportnya di 59 sampai dengan 55 teman-teman. Tapi dengan catatan ini untuk swing ya, jadi agak panjang untuk mainnya jangka waktunya teman-teman. Namun kita akan hapus untuk Friend dari rekomendasinya. Kemudian yang terakhir kemarin itu kita ada bahas untuk Arto ya. Arto ternyata kemarin dia sempat koreksi, namun kembali langsung naik nih. Namun di sini saya melihat untuk Arto dia terakhir ke reject ya dari resistnya nih di sini di 3250. Jadi ini menurut saya kalau misalkan dia nggak kuat, nextnya bisa kembali koreksi, bisa lebih dalam lagi teman-teman. Kalau saya lebih prefer mungkin nunggunya di sekitar 2700 sampai dengan 2500-an teman-teman kalau saya pribadi ya untuk Arto ini. Oke, itu yang kemarin yang kita bahas dari rekomendasi sahamnya. Kita akan review untuk hari ini. Saya akan tambahkan beberapa rekomendasi lagi. Yang pertama yaitu MDKA teman-teman di sini. MDKA terakhir kita lihat dulu ya. Ini terakhir dia membentuk channel yang cukup besar dan akhirnya tereject, maksudnya breakdown lalu kembali koreksi teman-teman. Dan saat ini posisinya kalau saya lihat bertahan di atas support di kurang lebih 2870. Ini membentuk double bottom teman-teman. Jadi ada potensi mungkin untuk sementara waktu MDK ini akan kembali rebound ya teman-teman. Mungkin bisa menguji ke sekitaran 3.300. Jadi ini bisa dipantau buat kalian yang mau coba untuk spekulasi teman-teman, karena mengingat di sini MDK udah koreksi cukup dalam dan mungkin akan sementara waktu terjadi rebound pendek teman-teman. Oke, itu yang pertama untuk MDKA. Kemudian yang kedua kita ada Seger, rekomendasi sahamnya. Di sini untuk Seger terlihat kalau saya lihat di sini dia cukup bertahan di atas support di harga 500 teman-teman. Jadi ini bisa dipantau ya buat kalian yang mau coba. Mungkin bisa coba spekulasi di dekat-dekat 500 sampai dengan 490 nih. Kalau misalkan masih berhasil bertahan di atas support ini, saya rasa masih ada potensi untuk Seger ini bisa kembali untuk rebound ke atas. Untuk targetnya bisa ke sekitaran 550
60-an sampai dengan 600 ya teman-teman. Oke, itu yang ketiga dari Seger. Kemudian untuk PTBA terakhir nih, saya akan bahas sedikit untuk PTBA teman-teman hari ini. Nah, hari ini PTBA memasuki tanggal KUM ya, yang hari ini dia closingannya di harga 3.700. Jadi kalau saya hitung berdasarkan harga dividennya itu di 1094, maka untuk yieldnya kurang lebih itu di 29% teman-teman untuk dividen dari PTBA ya, 29,5%, yang artinya menurut saya di hari Senin besok PTBA akan menyesuaikan sesuai dengan persentase dari yield dividennya ya, yang artinya kalau kita hitung berdasarkan dari penutupan hari ini yaitu 3.700, maka kemungkinan besar PTBA akan koreksi sampai ke sekitar 2.600 teman-teman. Itu artinya kemungkinan besar di hari Senin akan ARB di angka 14%-an ya. Kemudian di hari Selasanya juga masih akan terjadi ARB teman-teman. Mungkin nanti di hari yang ketiga baru bisa terjadi sedikit pantulan nih. Jadi saran saya lebih prefer ya, saya akan nunggu di area support di kisaran 2.600 teman-teman di sini. 2.600 sampai dengan 2.700 ya. Ini area support, bisa dipantau. Mungkin teman-teman yang mau coba untuk spekulasi. Tapi kalau misalkan ternyata dia masih tekanan jual cukup besar ya, dan masih tetap ARB, saran saya jangan diikutin teman-teman. Kalau misalkan ada pertanda ARB-nya akan kebuka, nah teman-teman baru bisa coba untuk spekulasi ya. Namun yang pasti, menurut saya sih, feeling saya hari Senin dan Selasa untuk PTBA akan ditutup ARB dengan langsung ya, sewaktu opening nih. Oke, jadi bisa dipantau untuk PTBA, bisa spekulasi dekat-dekat di area support di kisaran 2.600 teman-teman. Itulah kenapa tadi saya bilang mungkin di hari Senin market kita bisa akan cukup berat lagi, karena mengingat PTBA ini akan ARB yang artinya akan mendorong untuk pelemahan dari indeks kita nih teman-teman. Oke, gitu ya kurang lebih untuk rekomendasi saham kita minggu ini. Yang pertama tadi masih ada MDMA, masih bisa di follow up. Kemudian ada MDKA yang juga di sini saya rasa masih bisa untuk potensi rebound ya. Kemudian yang ketiga Seger di sini so far bertahan di atas support, jadi ada potensi menurut saya udah bisa kembali untuk rebound dan menguji ke resistnya. Dan terakhir untuk PTBA bisa dispekulasi untuk penyesuaian dari dividen itu sendiri ya, dari PTBA nih, yaitu di kisaran 2.600 menurut saya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini, dan berakhir untuk pembahasan kita di IHSG Daily hari Jumat tanggal 23 Juni 2023. Oke, thank you ya untuk hari ini teman-teman semua. Jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa maupun rekomendasi yang saya berikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share pada teman kalian. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Happy weekend dan salam trading.